Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1673 membunuh satu orang dengan satu serangan. Lu Ming mencibir, potong omong kosong itu. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Betapa sombongnya, saya ingin melihat seberapa besar pertumbuhan Anda dalam 3 tahun. Seorang pria kekar yang berada di alam setengah Sein tahap pertama dari Sekte Tianshan melangkah maju. Tombak hukuman surgawi muncul dan menusuk ke arah Lu Ming. Mata Lu Ming sedingin pisau. Pedang senjata suci muncul di telapak tangannya. Pedang senjata suci Lu Ming menebas, dan cahaya pedang itu sangat mengejutkan. Tombak hukuman dewa lawan dihancurkan oleh cahaya pedang Lu Ming. Cahaya pedang tidak berhenti, dan pria itu terbelah menjadi dua, mati seketika. Membunuh, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia maju selangkah dan muncul di hadapan pria parubaya lain dari Sekte Tianshan yang berada di alam semi-sage tahap pertama. Lalu, dia mengayunkan pedangnya lagi. Pria itu ketakutan dan mundur dengan panik. Namun, pancaran pedang Lu Ming masih menembus tubuhnya, membelahnya dari tengah. Dewa rohaninya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan pembangkit tenaga listrik lain di alam setengah suci tahap kedua. Mati, pakar setengah Sein tahap kedua meraung. Hukum beredar dan cahaya suci meledak, melancarkan serangan mengerikan ke Lu Ming. Namun, ketika pedang perang Lu Ming menebas, semuanya menjadi ilusi. Serangan pihak lain langsung hancur. Orang ini mengikuti jejak dua orang sebelumnya dan dibunuh oleh pedang Lu Ming. Yang lain tersentak dan mundur karena terkejut. Satu pedang untuk satu orang, satu pedang untuk satu orang, satu langkah untuk satu orang. Terlepas dari apakah mereka berada di tahap pertama atau tahap kedua dari alam setengah orang suci, mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun di tangan Lu Ming. Mereka dibunuh oleh pedang Lu Ming satu per satu. Pada saat ini, pertempuran di sini telah membuat khawatir orang-orang di kejauhan, dan banyak orang bergegas mendekat setelah mendengar keributan tersebut. Itu Lu Ming. Lu Ming sedang dikepung. Itu adalah orang-orang dari Sekte Dewa dan Sekte Yudu. Kedua sekte ini benar-benar berselisih dengan Lu Ming. Selama mereka bertemu dengannya, mereka akan bertarung sampai mati. Ada begitu banyak ahli. Lu Ming sudah selesai. Banyak tokoh terbang. Mereka terkejut melihat begitu banyak ahli mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Serang bersama. Sekte Yudu, serang bersama dan bunuh Lu Ming. Di dalam sekte surgawi-surgawi, seseorang berteriak dengan marah. Orang ini masih mengenakan jubah hitam yang belum dilepas. Membunuh. Serang bersama. Ada lebih dari 20 ahli dari Sekte Yudu dan Sekte Dewa. Mereka semua adalah orang suci setengah langkah. 5 dari mereka berada di alam suci setengah langkah tahap kedua. Semuanya menyerang Lu Ming. Segala jenis serangan ditujukan ke Lu Ming baik dari depan maupun belakang. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa lampu pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming dari kiri. Setiap cahaya pedang dipenuhi dengan ki iblis. Orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Bas! Sosok Lu Ming bergerak dan menghindari serangan dari 3 sisi. Kemudian, seperti seekor gosok yang terbang di angkasa, dia menerkam ke arah para ahli Sekte Tianshan. Pedang tempur di tangannya menebas. Cahaya pedang sepanjang 100 meter menebas ahli Sekte Tianshan. Kekuatan mengerikan itu membuat ahli Sekte Tianshan menjadi sangat ketakutan. Gabungkan kekuatan dan blokir mereka. Lebih dari 10 setengah orang suci dari Sekte Tianshan bergabung untuk menyerang. Lebih dari 10 berkas cahaya suci berkumpul dan meledak ke arah Lu Ming. Namun, pancaran pedang Lu Ming menembus cahaya suci dan membunuh 3,5 orang suci dalam sekejap. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya dan 2 ahli lainnya terbunuh. Ah! Mundur, cepat mundur. Orang-orang yang tersisa hampir mati ketakutan. Mereka dengan panik mundur. Salah satu dari mereka mengeluarkan senjata Sein, yang merupakan sebuah gunung kecil, dan memblokir di depannya. Dentang, pedang Lu Ming menebas bukit itu, membuatnya terbang dan menabrak pria itu. Pria itu dihancurkan menjadi pati daging oleh senjata sucinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming telah membunuh 6,5 orang suci dari Sekte Dewa. Orang-orang di sekitar tercengang. Kekuatan tempur Lu Ming menjadi lebih menakutkan. Dibandingkan 3 tahun lalu, dia jauh lebih kuat.
Setengah biksu bagaikan seekor semut di tangannya. Membunuh. Setelah itu, Lu Ming melangkah ke udara dan menyerang orang-orang dari Sekte Racun Keinginan. Dengan teriakan keras, teknik pedang surgawi meledak, dan lebih dari 10 ahli dari Sekte Racun Keinginan menjerit kesakitan. Kemudian, cahaya pedang menyala, dan semuanya terbunuh. Tubuh beracun mereka sama sekali tidak berguna di depan Lu Ming. Jiwa mereka hancur. Mundur, mundur. Orang-orang yang tersisa, termasuk mereka yang melawan Tian Cui dan Sue Ningsin, semuanya ketakutan. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan panik melarikan diri ke segala arah. Si Guan, karena kamu di sini dan kamu ingin mengambil cincin penyimpananku terlebih dahulu, maka kamu tidak perlu pergi. Lu Ming memusatkan pandangannya pada pria berjubah hitam dari Sekte Dewa dan berjalan ke arahnya. Orang ini berteriak dan menyerang bersama-sama. Lu Ming segera mengenalinya sebagai Si Guan. Si Guan menjadi pucat karena ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Namun, kecepatan Lu Ming sangat mencengangkan. Dia menyusul Si Guan dalam beberapa langkah dan melayangkan pukulan ke arahnya. Kekuatan tinjunya menghancurkan Si Guan. Si Guan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Namun, dia terlempar karena pukulan Lu Ming. Jubah hitam di tubuhnya terbuka, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu memang Si Guan. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Awalnya, dia membawa seorang ahli dengan tujuan merebut cincin penyimpanan Lu Ming. Dia tidak pernah menyangka kekuatan tempur Lu Ming akan mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Setengah orang suci tahap pertama dan kedua bagaikan bayi di tangan Lu Ming. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sejumlah besar dari mereka terbunuh begitu dia bergerak. Mereka menderita kerugian besar. Meskipun tidak ada tubuh roh tingkat tinggi di antara orang-orang ini, kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Sekarang, Lu Ming ingin membunuhnya. Dia bukan tandingan mereka. 3 tahun lalu, Lu Ming hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV4. Dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya saat dia berada di tangannya. Namun, dia mungkin tidak bisa melarikan diri dari Lu Ming sekarang. Dalam 3 tahun, semuanya terbalik. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin. Pedang tempur muncul di tangannya lagi dan dia menebas mahkota batu itu. Tidak, mahkota batu itu melawan dengan sekuat tenaga. Berhenti. Teriakan keras terdengar dari kejauhan, menyebabkan langit bergemuruh. Namun, momentum pedang Lu Ming tidak berhenti. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Di tengah keputusasaan, mahkota batu itu dibunuh oleh Lu Ming. Bas. Di kejauhan, ada kilatan cahaya suci. Seorang pria muda dan tampan muncul di udara. Matanya tertuju pada Lu Ming, penuh dengan niat membunuh. Itu Luo Suihan. Luo Suihan ada di sini. Ini akan menjadi menarik. Seruan kaget terdengar di sekitarnya. Adik muda, hati-hati. Orang ini adalah Luo Suihan, monster terkuat di wilayah Chang setelah Putra Dewa. Dia adalah salah satu dewa favorit Sekte Tianshen yang tiada taranya. Tian Cui dan Sue Ningsin datang ke sisi Lu Ming dan Sue Ningsin berkata dengan suara rendah. Lu Ming mengangguk. 3 tahun lalu, kebanggaan surga baru yang tak tertandingi muncul di Sekte Dewa selama pertemuan penentuan harta karun. Pada pertemuan penentuan harta karun, dia mengalahkan semua orang dan berada di urutan kedua setelah Putra Surgawi. Dia menduduki peringkat kedua di antara 10 monster besar. Ketika Putra Surgawi menerobos ke alam suci dan keluar dari peringkat jenius, orang itu naik ke posisi pertama. Penguasa itu adalah Luo Suihan. Mata Luo Suihan menyapu pemandangan itu, dan rasa dingin di matanya semakin kuat. Bab 1674 Ketidakberdayaan Lu Ming. Mata Luo Suihan menyapu pemandangan itu. Niat membunuh di matanya semakin kuat ketika dia mengetahui bahwa Lu Ming telah membunuh begitu banyak ahli. Lu Ming, beraninya kamu membunuh begitu banyak orang dari Sekte Dewa Surgawi saya. Untuk apa saya harus dihukum? Luo Suihan berkata dengan dingin. Untuk apa saya harus dihukum? Sungguh menggelikan. Orang-orangmu dari Sekte Tiansen menghentikanku dalam perjalanan dan mencoba merebut cincin penyimpananku. Bukankah aku harus membunuhmu? Lu Ming tersenyum tipis. Omong kosong. Bagaimana orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi saya bisa melakukan hal seperti itu? Luo Suihan berteriak, lalu menoleh ke orang-orang dari Sekte Tianshen dan berkata, apakah yang dikatakan Lu Ming benar?
Apakah kalian mencoba merebut cincin penyimpanannya? Petik 2. Tidak ada hal seperti itu. Lu Ming berbicara omong kosong. Dialah yang menaruh dendam terhadap sekte dewa kami dan menyerang kami tanpa alasan. Saudara-saudara dari sekte Yudu bisa bersaksi tentang ini, kan? Seorang pria parubaya kekar dari sekte Dewa Langit berteriak sambil melihat orang-orang yang tersisa dari sekte Yudu. Itu benar, itu benar. Lu Ming sudah gila. Dia tiba-tiba menyerang kita. Orang-orang dari sekte racun keinginan juga berteriak. Ini benar-benar bohong. Lu Ming, apa lagi yang ingin kamu katakan? Hidup untuk hidup. Luo Suihan berkata sambil tersenyum dingin. Apa yang perlu saya katakan? Apakah saya masih perlu mengatakan sesuatu kepada sekelompok orang yang tidak tahu malu seperti Anda? Anda hanya ingin mencari alasan untuk menyerang, jadi tidak perlu banyak omong kosong. Ya, saya melakukannya. Di masa depan, jika Anda melihat seseorang dari sekte Dewa Surgawi, bunuh mereka semua. Cepat serang. Wajah Lu Ming penuh dengan penghinaan saat dia berteriak. Sangat bagus, maka kamu bisa mati. Luo Suihan adalah suci. Cahaya suci memenuhi udara dan berubah menjadi sabuk cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Dia tampak sangat suci. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat, dia masih belum layak untuk diperhatikan. Luo Suihan tidak peduli dengan kekuatan tempur mereka yang dibunuh oleh Lu Ming. Dia memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul dan budidayanya telah mencapai puncak alam setengah suci tahap ketiga. Dia adalah 10 besar jenius di wilayah Azure. Dia mampu membunuh sejumlah besar warrior yang berada di tahap pertama dan kedua dari setengah biksu hanya dengan satu tamparan. Di sekeliling mereka, yang lain memandang dengan gugup. Banyak orang mengira Lu Ming tidak akan punya peluang dan akan dibunuh oleh Luo Suihan. Apakah Lu Ming akan mati di tangan Luo Suihan bahkan sebelum dia mulai menantang putra surgawi? Bang! Bang! Luo Suihan melangkah maju, dan cahaya suci menjadi semakin kuat. Luo Suihan, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, raungan naga mengguncang 9 langit. Dengan kilatan cahaya ungu, sosok ungu muncul di depan Luo Suihan. Ledakan. Luo Suihan menepuk telapak tangannya. Cahaya suci meledak, hukum beredar, dan kekuatan telapak tangan sangat mengerikan. Raungan naga datang dari sosok ungu. Cakar naga ungu menyerang dan bertabrakan dengan Luo Suihan. Dengan ledakan yang mengejutkan, sosok ungu dan Luo Suihan keduanya dipaksa mundur. Namun, Luo Suihan hanya mundur 3 langkah, sedangkan sosok ungu itu mundur 4 atau 5 langkah. Kakak senior Xi Feng, Lu Ming bergumam. Sosok yang tiba-tiba muncul ini adalah Xi Feng, salah satu dari 10 talenta hebat tingkat iblis di negara Azure. Xi Feng, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri jika ingin menghentikanku. Aku akan membunuhmu dulu, lalu Lu Ming. Luo Suihan menjerit panjang dan menyerang Xi Feng. Aku tidak takut padamu. Membunuh. Xi Feng berteriak dan juga menyerang Luo Suihan. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Lu Ming tercengang dan tidak berdaya. Dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Luo Suihan dan melemahkan kekuatan Sekte Dewa. Dengan cara ini, kemungkinan besar Lembah Dewa Naga akan memenangkan tempat pertama dalam konvensi perbaikan harta karun. Dalam hal ini, pecahan prasasti penjaga penjara dan harta karun lainnya akan berada di bawah kendali Lembah Dewa Naga. Lu Ming akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pecahan prasasti penjaga penjara. Dia baru saja akan bergerak ketika Xi Feng bergegas mendekat, membuat Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Xi Feng dan Luo Suihan terlibat dalam pertempuran sengit. Budidaya Xi Feng juga berada pada tahap ketiga dari alam setengah suci. Dia berada di dalam tubuh hukum, dan tubuh rohaninya juga merupakan tubuh spiritual bumi yang unggul. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun dia bukan tandingan Luo Suihan, tidak mudah bagi Luo Suihan untuk mengalahkan Xi Feng. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Anda membunuh orang-orang dari Sekte Tian Shen saya. Kamu harus mati hari ini. Saat ini, suara lama datang dari jauh. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia menginjak kehampaan dan bersinar seperti cahaya putih. Dia tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Auranya yang kuat dan luas mengunci Lu Ming dalam sekejap. Kekuatan seorang Sein memenuhi udara. Ini adalah orang suci. Pertempuran ini telah menarik perhatian para orang suci dari Sekte Dewa Langit.
Orang suci dari Sekte Tianshan berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Biksu yang mengerikan itu mungkin akan menyebar, membuat banyak orang di sekitar mereka merasakan tekanan yang kuat, dan mereka pun terpaksa mundur. Lu Ming sudah selesai. Saat orang suci bergerak, dia bahkan lebih mati. Itu benar, seorang suci lebih kuat dari Luo Suihan. Banyak orang berteriak, orang suci cerah awal. Sudut mulut Lu Ming melengkung menjadi senyuman menghina dan kilatan tajam muncul di matanya. Luo Suihan telah diblokir, jadi membunuh seorang suci bukanlah hal yang buruk. Pak Tua, kamu sudah sangat tua. Beraninya kamu menyerang junior. Menurutmu apakah lembah Dewa Naga tidak punya siapa-siapa? Petik 2. Raungan keras terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua jangkung bergegas mendekat dan berdiri di depan Saint Sekte Tianshan. Tubuhnya juga memancarkan kekuatan biksu yang sangat besar. Tetua alam suci dari lembah Dewa Naga telah tiba. Tetua lembah Dewa Naga memancarkan aura suci yang kuat, menghalangi para orang suci dari Sekte Tianshan dan Lu Ming di belakangnya. Lu Ming tercengang. Tidak mungkin, jangan lakukan ini, biarkan aku yang melakukannya. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar terdiam. Sebelumnya, Luo Suihan telah diblokir oleh Si Feng. Kini, seorang biksu di alam biksu terang awal telah datang dan dihadang oleh sesepuh alam biksu di lembah Dewa Naga. Ini benar-benar mengganggu rencana Lu Ming. Lu Ming, mundurlah. Denganku, lelaki tua ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kata tetua Sein dari lembah Dewa Naga. Lu Ming menghela nafas. Orang-orang di sekitar juga sedang berdiskusi. Wow, Lu Ming sangat beruntung. Ada seorang ahli di sekitar lembah Dewa Naga. Kalau tidak, dia akan tamat. Itu benar, keberuntungannya terlalu bagus. Namun, dia tidak akan bisa melangkah jauh dengan mengandalkan keberuntungan. Dia pada akhirnya akan bertemu dengan ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan di Majelis Perbaikan Harta Karun. Bahkan jika dia tidak mati dalam pertemuan pemasangan harta karun, dia akan tetap mati dalam pertempuran dengan putra surgawi nanti. Biksu dari Sekte Tianshan memandang biksu dari lembah Dewa Naga dengan mata dingin. Namun, dia tidak bergerak. Para orang suci di lembah Dewa Naga tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertarung, kedua belah pihak mungkin akan terluka. Ledakan. Di sisi lain, Si Feng dan Luo Suihan saling bertukar pukulan, dan keduanya mundur bersama. Perbedaannya adalah Luo Suihan tenang dan tenang, sementara Si Feng juga terengah-engah, napasnya agak lemah. Mata Luo Suihan menunjukkan sedikit keengganan. Akan sangat sulit membunuh Lu Ming hari ini. Lu Ming, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik orang lain? Anda bisa bersembunyi untuk sementara, tapi Anda tidak bisa bersembunyi selamanya. Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi di pertemuan penyegelan harta karun. Kali ini, aku akan memastikan kalian orang lembah Dewa Naga tidak bisa kembali. Mulai dari pertemuan penyegelan harta karun kecil dalam 10 hari, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung Sekte Tianshan saya. Luo Suihan berkata dengan dingin. Dia menatap Lu Ming dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Bab 1675 salah. Ayo pergi. Orang suci dari Sekte Tianshan mendengus dingin dan memberi perintah. Dia kemudian pergi bersama orang-orang dari Sekte Tianshan. Adapun Sekte Yudu dan Sekte Iblis Tian Yu, mereka juga pergi dengan diam-diam. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Tetua lembah Dewa Naga bertanya pada Lu Ming. Tetua, aku baik-baik saja. Lu Ming menjawab tanpa daya. Ya, ayo kembali dulu. Dalam pertemuan penyegelan harta karun kali ini, saya khawatir kita masih akan bertemu dengan pasukan gabungan Sekte Dewa, Sekte Yudu, dan beberapa sekte lainnya. Anda harus bersiap. Tetua lembah Dewa Naga berkata dan kemudian terbang ke perkemahan lembah Dewa Naga. Lu Ming, Tian Cui, Sue Ningxin, dan Si Feng mengikuti. Saya khawatir lembah Dewa Naga akan berada dalam bahaya selama lelang harta karun 10 hari lagi. Si Feng menghela nafas. Berapa banyak surga favorit terbaik dari lembah Dewa Naga yang ada dalam lelang harta karun ini? Petik 2. Lu Ming bertanya. Tingkat kebanggaan surga teratas yang dia bicarakan adalah mereka yang berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 6 dengan tubuh spiritual bumi yang unggul. Hanya ahli tingkat kebanggaan surga yang dapat mempengaruhi hasil pertempuran di pesta penentuan harta karun. Hanya ada satu orang. Dia jauh lebih buruk daripada 3 tahun lalu. Si Feng menghela nafas.
Lu Ming mengerutkan kening. Dalam hal ini, lembah Dewa Naga berada dalam bahaya. Sekte Tianshan, Sekte Yudu, dan sekte lainnya pasti akan mengincarnya selama upacara penyelesaian harta karun. Saat itu, lembah Dewa Naga tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan bisa masuk 10 besar dan akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara penyelesaian harta karun. Kakak senior Zifeng, saya merekomendasikan seseorang yang cukup untuk menekan semua favorit surga lainnya dalam pelelangan harta karun. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia memikirkan Su Lei. Su Lei telah memperoleh warisan dari tanah leluhur kota Gusu. Tubuh naga Yin misteriusnya sangat menakutkan. Lu Ming memperkirakan bahwa dalam pertarungan dengan level yang sama, kecuali seseorang memiliki tubuh roh surgawi, mereka pasti bukan tandingan Su Lei. Partisipasi Su Lei sudah cukup untuk menekan semua pahlawan. Dia bisa menekan favorit surga tingkat atas lainnya. Petik 2. Mata Zifeng berbinar. Sebenarnya ada surga favorit di lembah Dewa Naga. Bagaimana dia tidak tahu? Namun, karena Lu Ming berkata demikian, dia harus percaya diri. Baiklah, ayo ganti ke orang lain, kata Zifeng. Beberapa dari mereka mengobrol dan segera kembali ke markas lembah Dewa Naga. Begitu dia kembali ke markas lembah Dewa Naga, Lu Ming bertemu dengan dua wajah yang dikenalnya, saudara kandung, Qiu Yingying dan Qiu Hao. Qiu Yingying sangat senang melihat Lu Ming. Yingying, selamat. Kultivasi Anda telah mencapai alam kaisar bela diri tingkat ke-6. Lu Ming tersenyum. Kecepatan terobosan Qiu Yingying melampaui ekspektasi Lu Ming. Dia sudah mencapai ranah kaisar bela diri tingkat 6. Orang harus tahu bahwa Qiu Yingying hanyalah tubuh roh biasa. Sungguh mengejutkan dia bisa mencapai kecepatan seperti itu. Qiu Yingying pernah memperoleh warisan di alam rahasia Kaisar Chang. Mungkin ada hubungannya dengan ini, pikir Lu Ming. Tiba-tiba, Lu Ming tersentak dan menatap Qiu Yingying dengan hati-hati. Lu Ming, apa yang kamu lihat? Ditatap oleh Lu Ming, Qiu Yingying tersipu dan berkata dengan tidak wajar. Kakak laki-laki Zifeng, kakak laki-laki ke-7, kakak perempuan ke-8, Anda dapat kembali dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Yingying. Lu Ming berkata pada Zifeng, Tian Cui, dan yang lainnya. Haha, adik, aku mengerti, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Tian Cui tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan ekspresi, saya mengerti, saat dia menarik Sue Ningxin dan pergi. Zifeng tersenyum dan pergi juga. Iya, aku lupa ada hal penting yang harus kulakukan. Kalian ngobrol dulu, aku akan pergi juga. Qiu Hao memukul kepalanya dan mengedipkan mata ke arah Qiu Yingying sebelum terbang ke udara dan meninggalkan tempat itu. Hanya Lu Ming dan Qiu Yingying yang tersisa. Jantung Qiu Yingying mulai berdebar kencang. Dia tidak berani menatap Lu Ming. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Tampaknya dia telah disalahpahami. Yingying, ayo ke samping dan bicara. Lu Ming berkata dan berjalan ke ruang kosong di sampingnya. Jantung Qiu Yingying berdetak lebih kencang, seperti seekor rusa kecil. Apa yang ingin Lu Ming katakan padaku? Apakah dia menyukaiku? Pada saat ini, pikiran Qiu Yingying dipenuhi dengan segala macam pemikiran. Yingying, warisan yang kamu terima saat itu, apakah itu termasuk metode untuk mengembangkan jiwa? Lu Ming bertanya ketika mereka mencapai ruang kosong. Ya itu betul. Qiu Yingying terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia mengangguk. Ternyata Lu Ming ingin membicarakan hal ini. Sepertinya dia salah. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan kehilangan. Seperti yang diharapkan, mata Lu Ming berbinar. Kekuatan jiwa Lu Ming sangat kuat. Dia juga telah mengembangkan teknik budidaya jiwa. Saat dia mengukur Qiu Yingying barusan, dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Qiu Yingying sangat kuat. Tingkat kultivasi Qiu Yingying berada di alam kaisar bela diri tingkat 6, namun kekuatan jiwanya jauh melebihi itu. Bahkan mendekati level ke-8. Kekuatan jiwa seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Oleh karena itu, Lu Ming segera memikirkan warisan yang diperoleh Qiu Yingying di alam rahasia Kaisar Chang. Yingying, teknik budidaya jiwa yang kamu peroleh, apakah ada teknik ofensif? Lu Ming bertanya. Ya ada. Qiu Yingying mengumpulkan pikirannya dan mengangguk. Gunakan untukku. Aku akan merasakannya, gunakan sekuat tenaga. Kata Lu Ming. Oke.
Qiu Yingying mengangguk. Dia tahu bahwa Lu Ming jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri. Mata Qiu Yingying mulai berubah. Mereka menjadi hitam pekat. Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa sekelilingnya telah berubah. Itu telah menjadi api penyucian. Mengaum, mengaum. Satu demi satu, iblis api penyucian menyerang dengan raungan marah dan menerkam Lu Ming. Itu hanya ilusi. Lu Ming bergumam. Serangan jiwa Qiu Yingying sebenarnya hanyalah ilusi. Menggunakan kekuatan jiwa sendiri yang kuat untuk mempengaruhi jiwa pihak lain, menyebabkan pihak lain berhalusinasi. Serangan semacam ini misterius dan tidak dapat diprediksi, serta sangat berbahaya. Begitu seseorang jatuh ke dalam ilusi, mereka akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Merusak. Lu Ming bergumam pelan. Kekuatan jiwanya sedikit bergetar. Pemandangan di sekitarnya pecah seperti kaca dan kembali ke keadaan semula. Lalu, dia melihat tubuh Qiu Yingying gemetar saat dia mundur. Matanya kembali normal, tapi wajahnya sedikit pucat. Yingying, kamu baik-baik saja. Lu Ming maju selangkah dan muncul di samping Qiu Yingying. Dia bertanya dengan prihatin. Kekuatan jiwa Lu Ming begitu kuat sehingga dengan sedikit getaran kekuatan jiwanya, dia telah mematahkan ilusi Qiu Yingying. Bahkan Qiu Yingying sendiri mendapat serangan balasan. Saya baik-baik saja. Hanya saja kekuatan jiwaku sedikit terguncang. Lu Ming, kekuatan jiwamu sangat kuat. Kata Qiu Yingying, matanya dipenuhi keheranan. Baru saja, ketika kekuatan jiwanya bersentuhan dengan kekuatan jiwa Lu Ming, dia merasa kekuatan jiwa Lu Ming seperti lautan tak berujung. Yingying, teknik serangan jiwamu sangat misterius. Saya memiliki teknik serangan jiwa lain di sini yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Ini akan membantu jiwa Anda untuk maju ke alam kaisar bela diri tingkat ke-8, atau bahkan lebih tinggi. Dengan begitu, tidak ada seorang pun di bawah alam kaisar bela diri tingkat tinggi di benua Azure yang akan menjadi lawan Anda. Kata Lu Ming. Benarkah? Benarkah? Kata Qiu Yingying. Tentu saja itu nyata. Lihat apa ini. Kristal jahat iblis muncul di tangan Lu Ming. Ini adalah kristal jahat iblis. Mata Qiu Yingying berbinar. Bab 1676 Pengaturan Lu Ming. Saat dia melihat Qiu Yingying, Lu Ming mendapat ide. Dia akan meningkatkan kekuatan jiwa Qiu Yingying dan mengajarinya teknik pedang surgawi. Dengan cara ini, Qiu Yingying akan mampu menghancurkan jenius kerajaan bela diri tingkat 6 lainnya hanya dengan kekuatan jiwanya. Dengan cara ini, jika Qiu Yingying berpartisipasi dalam pelelangan harta karun, dia pasti akan memberikan kejutan besar kepada semua orang. Yingying, ayo pergi ke kamarmu. Saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Kata Lu Ming. Qiu Yingying mengangguk. Lu Ming dan Qiu Yingying pergi ke kamarnya. Lu Ming mengeluarkan kristal iblis dan membantu Qiu Yingying memperbaikinya. Dengan bantuan Lu Ming dan bantuan Qiu Yingying sendiri, kecepatan pemurnian kristal iblis-iblis meningkat pesat. Setelah menyempurnakan satu, dia mengambil yang lain. Kekuatan jiwa Qiu Yingying meningkat secara eksplosif. Setelah beberapa jam, kekuatan jiwa Qiu Yingying mengalami terobosan. Sekarang setara dengan kekuatan jiwa Kaisar Bela Diri tingkat 8 dan masih terus meningkat. 3 hari kemudian, kekuatan jiwanya membuat terobosan lain dan mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya berhenti membantu Qiu Yingying memurnikan kristal iblis. Qiu Yingying perlu waktu untuk terbiasa dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Yingying, bagaimana kalau kamu berpartisipasi dalam lelang harta karun 7 hari dari sekarang? Kata Lu Ming. Saya sudah lama ingin berpartisipasi, tetapi saya tidak terpilih. Qiu Yingying segera memperlihatkan ekspresi antisipasi. Tingkat kultivasinya tidak buruk, tetapi fisiknya terlalu buruk. Dia hanyalah tubuh roh biasa. Bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan harta karun kecil, dia sudah siap untuk dipilih. Aku akan memberitahu saudara magang senior Zifeng. Juga, inilah seni pedang surgawi, metode penanaman dan serangan roh. Anda membawanya untuk diolah. Lu Ming mengeluarkan jimat giok dan memberikannya kepada Qiu Yingying. Itu adalah metode serangan dari teknik pedang surgawi. Qiu Yingying mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Meskipun serangan ilusinya sangat dalam, serangan itu tidak memiliki kekuatan ofensif yang kuat.
Jika dia menggunakan teknik pedang yang saleh, dia akan menjadi seperti harimau bersayap. Lu Ming, terima kasih. Qiu Yingying tersenyum. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jimat giok muncul di telapak tangannya dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming, ini adalah teknik jiwa yang saya kembangkan. Ini mungkin berguna bagi Anda. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghadiri upacara. Lu Ming tidak berdiri pada upacara dan segera menyimpannya. Teknik ilusi Qiu Yingying memang sangat berguna bagi Lu Ming. Yingying, selama periode waktu ini, Anda harus membiasakan diri dengan kultivasi Anda. 7 hari kemudian, kami akan berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kemudian, Lu Ming mencari Sulei dan memberitahunya bahwa dia berniat mengizinkannya berpartisipasi dalam pesta penyelesaian harta karun. Sulei tentu saja setuju. Dengan kekuatan tempur Sulei, dia juga ingin berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Lu Ming kemudian kembali ke kamarnya dan memasuki diagram gunung dan sungai. Di puncak gunung, tubuh Ming Lian mengalir dengan kekuatan rune. Dia memiliki jimat giok di tangannya, dan rune memasuki jimat giok. Sementara itu, Gelembung berdiri di bahu klonnya dan menggunakan hukum ruang waktu untuk membantu klonnya menyempurnakan jimat giok. Lu Ming sedang menyempurnakan jimat teleportasi instan ruang waktu. Ada jejak kekuatan hukum ruang waktu yang tersegel di dalamnya. Jika dia menghancurkannya, dia bisa berteleportasi sejauh 300 meter dalam sekejap. Lu Ming menyempurnakan jimat giok ini dengan tujuan memberikannya kepada murid lembah Dewa Naga yang berpartisipasi dalam pertemuan kecil penyelesaian harta karun. Dia tidak ingin menjadi seperti 3 tahun lalu, di mana para murid lembah Dewa Naga pasif dan terbunuh. Kemudian, Lu Ming muncul di puncak gunung lainnya. Dengan lambaian tangannya, tulang naga muncul di depan matanya. Dia memperoleh tulang naga ini di tanah leluhur kota Gusu. Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan mulai memurnikan esensi tulang naga. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, itu adalah hari pelelangan harta karun. Saat ini, salah satu tulang naga hampir dimurnikan oleh Lu Ming. Namun, tubuh rohnya tidak kunjung membaik. Itu masih merupakan tubuh roh surgawi tingkat rendah. Benar saja, terlalu sulit bagi tubuh roh untuk berevolusi setelah mencapai tubuh spiritual surga. Aku bertanya-tanya apakah 1.500 kg tulang naga suci tertinggi dapat membantu tubuh rohku berevolusi. Petik 2. Lu Ming merenung. Kemudian, dia keluar dari diagram gunung dan sungai. Lu, kakak senior Lu Ming. Lu Ming. Ketika Lu Ming muncul di halaman, dia menyadari bahwa Sulei dan Qiu Yingying telah tiba. Sulei, Yingying, ikut aku. Dia berkata. Lu Ming tersenyum. Dia membawa Sulei dan Qiu Yingying dan terbang menuju ruang terbuka di lembah Dewa Naga. Ada puluhan orang berkumpul di sini. Orang-orang ini adalah murid lembah Dewa Naga yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Di depan semua orang, masih ada 2 orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh, tepatnya seorang tetua alam suci, dan yang lainnya adalah Si Feng. Begitu Lu Ming tiba, mata semua orang tertuju padanya. Secara khusus, para murid yang akan berpartisipasi dalam pelelangan harta karun memandang Lu Ming dengan kagum. 3 tahun lalu, Lu Ming sendirian membantu lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama di pesta tersebut. Saudara muda Lu, kamu akhirnya sampai di sini. Mata Si Feng berbinar saat dia melihat Lu Ming dan dia tersenyum. Kakak senior Si Feng, kakak. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng dan sesepuh alam bijak. Lu Ming, aku mendengar dari Si Feng bahwa seseorang merekomendasikanmu untuk berpartisipasi dalam lelang harta karun kecil. Tetua Saint Realm bertanya sambil menatap Sulei dan Qiu Yingying. Benar, mereka berdua. Lu Ming menunjuk ke arah Qiu Yingying dan Sulei. Mata sesepuh Saint Realm bersinar dengan cahaya aneh saat dia mengukur Sulei dan Qiu Yingying. Matanya tertuju pada Sulei, dan matanya bersinar, tubuhnya penuh dengan ki dan darah, dan vitalitasnya sekuat api. Ini adalah tubuh spiritual duniawi yang unggul, dan budidayanya telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Aku tidak tahu ada orang jenius di lembah Dewa Naga. Tapi, gadis ini sepertinya adalah tubuh roh biasa. Lu Ming, apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia berpartisipasi? Ketika tetua alam bijak memandang Qiu Yingying, dia sedikit bingung. Tetua,
Jangan khawatir, dia akan mengejutkanmu. Lu Ming tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita beralih kedua. Kata sesepuh alam bijak. Kemudian, dia mengganti dua orang dengan kultivasi terlemah dengan Qiu Ying dan Sulei. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan 36 jimat giok muncul di udara. Sesama adik-adikku, Sekte Dewa, Sekte Yudu, dan sekte lainnya pasti akan mengincar kami dalam pesta penentuan harta karun ini. Ini akan sama berbahayanya dengan 3 tahun lalu. Kata-kata Lu Ming menyebabkan ekspresi banyak orang berubah dan ketakutan melintas di wajah mereka. Memang benar, jika mereka menjadi sasaran sekte lain seperti 3 tahun lalu, beberapa sekte yang lebih lemah di antara mereka akan berada dalam bahaya. Namun, Lembah Dewa Naga telah memerintahkan mereka untuk berpartisipasi, jadi mereka tidak punya pilihan selain berpartisipasi. Ketika saatnya tiba, mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup. Namun, kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda mengulangi kesalahan 3 tahun tersebut. Masing-masing dari Anda akan memiliki salah satu jimat giok ini. Jika Anda menghadapi bahaya, hancurkan saja jimat giok dan tubuh Anda akan dipindahkan sejauh 300 meter. Kata Lu Ming. Kata-kata ini membuat semua murid yang hadir, termasuk Tetua Sein dan Xi Feng, mengungkapkan hasrat membara di mata mereka. Sebenarnya ada harta karun seperti itu. Itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Lu Ming melambaikan tangannya dan 36 jimat giok terbang ke tangan 36 murid yang berpartisipasi, satu untuk masing-masing dari mereka. Bab 1677 Pesta Kecil Lainnya. Terima kasih, kakak laki-laki Lu Ming. Ke-36 murid itu membungkuk kepada Lu Ming sebagai ucapan terima kasih. Di antara murid-murid ini, kebanyakan dari mereka mungkin telah memasuki sekte lebih lama dari Lu Ming. Namun, dalam jalur seni bela diri, orang yang memiliki keterampilan terbaik adalah yang pertama. Di Lembah Dewa Naga, Lu Ming membuat Yin Zisong berlutut sambil 2 kali berteriak. Budidaya seperti itu sungguh tidak terduga. Orang-orang ini secara alami menyebut Lu Ming sebagai kakak laki-laki. Bagus, haha, ayo berangkat. Tetua alam bijak sangat gembira. Setelah dia berteriak, dia memimpin semua orang dan terbang menuju lokasi pelelangan harta karun. Lu Ming dan Xi Feng juga pergi bersama. Itu adalah tempat yang sama dari 3 tahun lalu. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka menyadari bahwa tempat itu sudah penuh dengan orang. 12 sekte lainnya telah tiba di 13 platform melingkar yang mengelilingi arena pertempuran. Hanya ada satu platform yang masih kosong. Itu adalah platform No. 10. 3 tahun lalu, Lu Ming dan yang lainnya berada di platform itu. Para murid Lembah Dewa Naga mendarat di peron ke-10, sementara para tetua biksu terbang ke paviliun di belakang. Lu Ming dan Xi Feng mendarat di tribun di belakang platform ke-10. Banyak murid Lembah Dewa Naga sudah duduk di sana. Adik ke-9, datang dan duduk di sini. Tian Cui dan Sue Ningxin juga telah tiba. Tian Cui menyapa Lu Ming. Lu Ming dan Xi Feng sedang duduk di samping Tian Cui dan Sue Ningxin. Hehe, Lembah Dewa Nagamu akhirnya tiba. Saya pikir kamu takut dan pengecut. Dari tribun Sekte Dewa Surgawi, tatapan dingin menyapu ke arah Lu Ming. Luo Suihan juga telah tiba. Tunggu sebentar, Lembah Dewa Nagaku akan membuat Sekte Tianshen memahami cara mengeja kata, kura-kura pengecut. Lu Ming berkata dengan tenang. Apakah begitu? Mata Luo Suihan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming, kamu masih sombong seperti biasanya. Tunggu sebentar, jangan bunuh murid Lembah Dewa Naga karena kamu. Ada beberapa wanita cantik di sana. Sayang sekali jika kamu membunuh mereka. Suara dingin terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan cahaya dingin muncul di matanya. Mo Yang, jenius dari Sekte Iblis Tian Yu juga telah datang. Mo Yang, siapa yang berlari lebih cepat dari seekor anjing di dataran angin surgawi? Kamu cepat sekali lupa. Lu Ming mencibir. Wajah Mo Yang menegang. Saat itu, di dataran berangin, Lu Ming mengendalikan badai dan mengejarnya kemana-mana. Dia telah memikirkan masalah ini. Sekarang setelah Lu Ming menyebutkannya, wajahnya menjadi semakin suram. Lu Ming, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di pertemuan penyegelan harta karun kali ini. Oh, aku hampir lupa kalau kamu masih harus melawan putra surgawi nanti. Lagi pula kamu sudah mati,
dan aku tidak mau berdebat dengan orang mati. Mo Yang berkata dengan dingin. Jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Lelang harta karun kali ini sebenarnya telah menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Beberapa dari 10 jenius tingkat iblis telah datang. Pesta penyelesaian harta karun belum dimulai, tetapi beberapa penjahat dan Lu Ming sudah siap. King kecil, kamu tidak datang. Tatapan Lu Ming menyapu tribun sekte iblis Tian Yu dan dia sedikit kecewa. Sepertinya Xian Yanxing belum sampai ke pegunungan Chang. Kalau tidak, dia seharusnya menduga Lu Ming akan muncul di pelelangan harta karun. Jika Xian Yanxing ada di sini, dia pasti akan muncul dan mencarinya. Sekarang dia tidak muncul, dia mungkin tidak datang. Saudara-saudari junior dari sekte Tianshan, hari ini, tolong hibur orang-orang di lembah Dewa Naga. Suara Luo Suihan terdengar. Saudara-saudari junior dari sekte iblis Tianyu, kamu juga harus menghibur orang-orang lembah Dewa Naga nanti. Mo Yang juga berbicara dengan dingin. Di sisi lain, orang-orang sekte Yudu juga menatap dingin orang-orang lembah Dewa Naga. Banyak orang terkejut. Mungkinkah lembah Dewa Naga akan menjadi sasaran seperti 3 tahun lalu? 3 tahun lalu, lembah Dewa Naga menghasilkan Lu Ming. Kali ini, siapa yang akan diandalkan oleh lembah Dewa Naga? Terlebih lagi, konon hanya ada satu surga favorit terkemuka di lembah Dewa Naga. Kali ini, lembah Dewa Naga tidak akan langsung tersingkir dari kompetisi dan bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan harta karun, bukan? Di tribun, banyak murid lembah Dewa Naga yang berada di alam Kaisar Bela Diri tingkat ke-7 ke atas tampak sangat kesal. Menjijikkan. Tian Cui mengertakkan gigi. Lu Ming adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Ekspresi Zifeng juga tidak terlihat bagus. Tidak lama kemudian, sesepuh alam bijak dari Sekte Dewa Langit muncul dan mengumumkan peraturan kompetisi dan hadiahnya. Hadiahnya kali ini sama persis dengan 3 tahun lalu. Itu masih 7 pil domain kerajaan, yang membuat mata banyak orang menyala karena. Kemudian, dia mengumumkan dimulainya kompetisi. Sekte Dewa Surgawi masih menempati platform pertama dan menjadi yang pertama mengirimkan penantang. Bas, seorang pemuda dari Sekte Dewa Surgawi melompat ke arena pertempuran. Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia adalah seorang ahli di ranah bela diri kerajaan LV6. Dia melihat langsung ke lembah Dewa Naga dan menunjuk pada seorang pemuda di alam Kaisar Bela Diri tingkat ke-4. Dia berkata dengan dingin, kamu, turun dan terima kematianmu. Banyak orang terkejut. Itu persis sama dengan 3 tahun lalu. Sekte Tianshan mengirim guru mereka untuk membunuh murid-murid lembah Dewa Naga yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Adik laki-laki, hidupmu lebih penting. Pemimpin tim lembah Dewa Naga adalah seorang pemuda berjubah ungu dari lembah Naga Ungu. Ya, pemuda dari lembah Dewa Naga mengangguk dan melompat ke arena pertarungan. Mati. Pemuda dari Sekte Tianshan menyerang murid-murid lembah Dewa Naga. Para murid lembah Dewa Naga tidak berlama-lama dalam pertempuran dan bergegas ke tepi arena pertempuran. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, kamu akan mati. Pemuda dari Sekte Tianshan menyerang dengan dingin. Kecepatannya meledak dan dia menyusul murid-murid lembah Dewa Naga dalam sekejap. Perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Para murid lembah Dewa Naga bahkan tidak bisa melarikan diri. Suara mendesing. Pemuda dari Sekte Tianshan memadatkan tombak hukuman surgawi di tangannya dan menusukkannya ke arah murid lembah Dewa Naga. Para murid lembah Dewa Naga sudah mati. Pemikiran seperti itu muncul di benak banyak orang. Pada saat ini, seberkas cahaya memancar dari tubuh murid lembah Dewa Naga dan menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul kembali sejauh 300 meter. Dia tidak jauh dari tepi ring pertempuran. Para murid lembah Dewa Naga bergegas menuruni arena pertempuran seperti kilat. Sungguh jimat spiritual yang menyelamatkan jiwa. Banyak orang di sekitar dapat melihat apa yang sedang terjadi. Di arena pertempuran, murid Sekte Dewa Surgawi mendengus tidak senang dan kembali ke platform pertama. Saya tidak percaya ada jimat spiritual yang menyelamatkan jiwa. Saya cukup beruntung, tapi masih ada 35 orang. Hanya 1 orang lagi yang bisa hidup. Luo Suihan berkata dengan dingin. Dia tidak menyadari keterkejutan pada murid-murid mata lembah Dewa Naga. Jimat giok yang diberikan Lu Ming sangat berguna. Mereka langsung merasa lebih percaya diri dan percaya diri. Bas. Selanjutnya, tantangan sekte platform kedua.
Platform kedua masih merupakan Sekte Iblis Langit. Faktanya, platform pendaratan sekte tersebut hampir sama dengan 3 tahun lalu. Seorang pria muda dari Sekte Iblis Tianyu melangkah ke arena pertempuran dan melihat ke lembah Dewa Naga. Kamu, turunlah dan terima kematianmu. Pemuda dari Sekte Iblis Tianyu, seperti pemuda dari Sekte Tianshan, menantang seorang murid dari lembah Dewa Naga yang berada di ranah bela diri kerajaan LV4. Bab 1678. Tidakkah sakit menamparkan wajahmu sendiri? Semua orang mengerti bahwa orang-orang dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu telah bergabung untuk menargetkan lembah Dewa Naga. Itu sama seperti 3 tahun lalu. Saya akan datang. Murid lembah Dewa Naga yang telah ditantang melompat ke ring pertempuran dan memandang murid Sekte Iblis Langit dengan tatapan provokatif. Berat, kamu sangat sombong. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Pemuda dari Sekte Iblis Tianyu berkata dengan dingin. Kamu ingin membunuhku. Mari kita bertaruh. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Murid lembah Dewa Naga itu mencibir. Dengan jimat giok, dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan nyawanya dan keberaniannya tumbuh. Nak, kamu sedang mencari kematian. Murid-murid Sekte Iblis Tianyu menyerang murid-murid lembah Dewa Naga. Murid lembah Dewa Naga mengambil langkah maju dan bergegas ke tepi ring pertempuran. Namun, murid Sekte Iblis Tianyu menyusulnya dengan sangat cepat. Pedang iblis menebas murid lembah Dewa Naga. Namun, sama seperti pertempuran sebelumnya, murid lembah Dewa Naga memancarkan sinar cahaya. Saat berikutnya, dia sudah muncul 300 meter jauhnya. Dia mengambil beberapa langkah dan bergegas keluar dari ring pertempuran. Aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Jadi bagaimana jika Anda berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6? Petik 2. Murid lembah Dewa Naga berkata dengan arogan. Brengsek. Wajah murid Sekte Iblis Tianyu sangat dingin saat dia kembali ke platform dengan kebencian. Jimat spiritual penyelamat jiwa lainnya. Jangan bilang semua orang punya satu. Itu tidak mungkin. Jimat spiritual penyelamat jiwa semacam ini sangat berharga. Jumlah mereka pasti tidak banyak di lembah Dewa Naga. Terjadi keributan di sekitar. Kalian orang-orang di lembah Dewa Naga benar-benar rela menyerahkan harta yang begitu berharga untuk menyelamatkan hidup kalian. Tetapi meskipun Anda masing-masing memilikinya, apa gunanya? Anda hanya bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda tidak bisa menang. Kalau begitu, ayo hilangkan lembah Dewa Naga terlebih dahulu. Luo Suihan berkata dengan dingin. Dia sedang dalam mood yang buruk. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuh murid-murid lembah Dewa Naga, tetapi sekarang dia diselamatkan oleh mereka satu demi satu, yang membuatnya merasa sangat malu. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis, ekspresinya tenang. Tantangan terus berlanjut, dan tak lama kemudian giliran Sekte Yudu. Benar saja, Sekte Yudu juga mengirimkan seorang ahli untuk menantang murid lembah Dewa Naga. Namun, murid lembah Dewa Naga masih menggunakan jimat giok untuk menyelamatkan nyawanya dan bergegas turun ke ring pertarungan. Hal ini membuat semua orang di area tersebut sedikit tercengang. Mungkinkah semua orang di lembah Dewa Naga benar-benar mendapatkan jimat spiritual yang menyelamatkan nyawa? Namun, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia akan menjadi orang pertama yang dikalahkan dan dieliminasi oleh 3 sekte besar. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. 3 tahun lalu, ada Lu Ming, dan pada akhirnya, Raja Raksasa mendominasi kerumunan. Siapa yang berada di lembah Dewa Naga kali ini? Dikatakan bahwa kualitas paragon lembah Dewa Naga kali ini jauh lebih rendah dibandingkan 3 tahun lalu. Dikatakan bahwa ahli kebanggaan surga di Sekte Tianshan lebih kuat dari 3 tahun lalu. Mereka memiliki 4 ahli kebanggaan surga yang telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 6 dan memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Ini terjadi lebih dari 3 tahun yang lalu. Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu tidak lebih buruk dari 3 tahun lalu. Dengan cara ini, lembah Dewa Naga tidak memiliki peluang sama sekali. Kompetisi berlanjut, dan tak lama kemudian giliran lembah Dewa Naga yang menantang. Perbedaan dari 3 tahun lalu adalah kali ini, para murid lembah Dewa Naga memiliki jimat spiritual yang menyelamatkan nyawa dan dapat melakukan serangan balik terlebih dahulu.
Pemimpin tim lembah Dewa Naga telah mengirim ahli alam bela diri kerajaan LV6 untuk menantang ahli alam bela diri kerajaan LV4 dari Sekte Dewa dan membunuhnya. Hal ini membuat wajah para murid Sekte Alam Dewa dan Luo Suihan menjadi jelek. Mereka tidak berhasil membunuh murid-murid lembah Dewa Naga. Sebaliknya, salah satu dari mereka dibunuh oleh murid-murid lembah Dewa Naga. Hari ini, lembah Dewa Naga akan menjadi yang pertama dilenyapkan. Suara dingin Luo Suihan terdengar. Luo, bisakah kamu diam? Sebelum dimulai, kamu sudah berteriak bahwa kamu ingin menghibur para murid lembah Dewa Naga dan ingin membunuh mereka. Sekarang kamu tidak bisa membunuh mereka, kamu ingin menjadi orang pertama yang melenyapkan murid lembah Dewa Naga. Tidakkah kamu merasa sakit saat menamparkan dirimu sendiri seperti ini? Suara menghina Luming terdengar. Hahaha, puff. Selain Luming, Tian Cui, Sue Ningsin, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, orang-orang dari lembah Dewa Naga lainnya juga tertawa. Ci. Luo Suihan mengepalkan tangannya begitu erat hingga pembuluh darahnya menonjol. Segera, putaran pertama kompetisi berakhir, dan putaran kedua dimulai. Babak kedua sama dengan babak pertama. Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu bergiliran mengirimkan ahli mereka untuk menantang lembah Dewa Naga. Namun, semua orang dari lembah Dewa Naga diberi jimat giok. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh. Semuanya selamat. Hal ini membuat orang-orang dari sekte lain tercengang. Ada begitu banyak jimat spiritual yang menyelamatkan jiwa di lembah Dewa Naga. Jimat semacam ini tidak akan berguna di tempat lain. Ia hanya bisa bergerak 300 meter. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, jarak 300 meter dapat ditempuh dalam beberapa gerakan. Namun, itu berbeda di arena pertarungan. Bergerak 300 meter di ring pertarungan sudah cukup untuk melarikan diri dari ring pertarungan dan menyelamatkan nyawanya. Hal ini membuat orang-orang dari tiga sekte besar merasa sangat tidak berdaya. Apa yang membuat orang-orang dari sekte Tianshen ingin muntah darah adalah ketika tantangan lembah Dewa Naga datang, mereka akan mengirim ahli untuk membunuh orang lemah dari sekte Tianshen. Mereka tidak bisa membunuh penduduk lembah Dewa Naga, tapi lembah Dewa Naga bisa membunuh mereka. Setelah itu, hal yang sama terjadi di setiap putaran. Di setiap ronde, 3 orang dari lembah Dewa Naga dikalahkan, namun salah satu dari mereka mampu membunuh 1 orang dari sekte Tianshen. Segera, 8 putaran telah berlalu. 24 orang dari lembah Dewa Naga telah dikalahkan, hanya menyisakan 12 orang. Namun, 8 orang dari sekte Tianshen telah dibunuh oleh lembah Dewa Naga. Ini semua adalah sosok kebanggaan surga, yang membuat orang-orang di sekte Tianshen merasa sakit hati. Mereka akhirnya merasakan bagaimana rasanya diburu oleh mereka di lembah Dewa Naga 3 tahun lalu. Sekte Tianshen tidak punya jalan keluar sekarang. Mereka hanya bisa melenyapkan lembah Dewa Naga secepat mungkin untuk mengurangi kerugian mereka. Putaran ke-9. Bas. Seorang ahli kebanggaan surga dari sekte Tianshen melompat ke panggung pertempuran. Aura kekerasannya memenuhi seluruh area. Puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Meskipun orang ini bukan salah satu dari 4 orang terkuat dalam pelelangan harta karun sekte Tianshen, dia masih merupakan salah satu dari 4 pakar kebanggaan surga terkuat. Dia memandang lembah Dewa Naga. Pada saat ini, 12 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga semuanya berada di ranah bela diri kerajaan LV6. Gadis kecil, turunlah. Paragon dari sekte Dewa Surga memandang Qiu Yingying dan berkata dengan dingin. Akhirnya giliranku. Mata Qiu Yingying berbinar saat dia melangkah ke ring pertarungan. Kamu juga memiliki jimat roh penyelamat hidup, kan? Kalau begitu, keluarlah dari panggung pertarungan sendiri, jangan sampai aku bergerak. Yang terpilih dari sekte Dewa Surgawi berbicara. Budidaya Qiu Yingying baru berada pada tahap awal alam bela diri kerajaan LV6. Selain itu, Qi dan darahnya tidak kuat, dan vitalitasnya tidak terlalu kuat. Dia jelas adalah orang dengan fisik biasa. Lembah Dewa Naga sebenarnya mengirim seseorang dengan fisik biasa untuk bertarung. Benar-benar tidak ada orang lain. Xi Feng, Luming, kamu sebenarnya membiarkan seorang gadis dengan fisik biasa bertarung. Apakah lembah Dewa Nagamu telah menurun sedemikian rupa? Kamu bahkan tidak bisa mengirimkan orang yang baik. Luo Suihan berkata sambil tersenyum dingin. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejek lembah Dewa Naga. Tunggu sebentar,
Jangan tampar wajahmu sendiri lagi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Bab 1679 Kekuatan Teknik Ilusi Jiwa. Oh, dia hanyalah seniman bela diri kerajaan bela diri LV6 awal dengan fisik biasa. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menggunakan jimat spiritual yang menyelamatkan nyawa untuk melarikan diri. Luo Suihan mencibir. Lu Ming mengabaikan Luo Suihan dan melihat kering pertarungan. Saya tidak tahu cara menggunakan jimat roh penyelamat nyawa. Kata Qiu Yingying. Kamu tidak akan menggunakan jimat roh penyelamat nyawamu. Mata jenius Sekte Dewa Surga berbinar. Tidak perlu, karena aku tidak perlu menggunakan jimat spiritual penyelamat nyawa untuk berurusan denganmu. Kata Qiu Yingying. Kata-katanya membuat pihak lain tertawa. Bukan hanya dia, banyak orang dari Sekte Tianshen dan Sekte Iblis Tian Yu juga tertawa. Seorang kultivator kerajaan bela diri tingkat 6 biasa dengan tubuh spiritual biasa sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakan jimat spiritual penyelamat nyawa untuk berurusan dengan ahli kebanggaan surga yang setidaknya berada di tubuh spiritual bumi kelas menengah. Sangat sombong, sangat sombong. Jika kamu tidak ingin menggunakan jimat itu, pergilah ke neraka. Paragon dari Sekte Dewa Surga berkata dengan dingin. Cahaya suci memenuhi udara saat dia melangkah maju. Pedang cahaya suci muncul di tangannya, dan dia menebaskannya ke arah Qiu Yingying. Namun saat ini, di matanya, Qiu Yingying telah berubah. Qiu Yingying sepertinya telah menghilang dari pandangannya, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi api penyucian. Setan yang tak terhitung jumlahnya menyerang paragon Sekte Dewa Surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Enyah. Paragon Sekte Dewa Surga meraung. Pedang Qi tersapu dan menebas iblis jahat itu. Setan-setan jahat itu terus-menerus dibunuh, tetapi semakin banyak setan jahat yang menerkam ke arahnya. Dia dan iblis jahat melakukan pertarungan, sengit. Tentu saja, semua ini hanyalah apa yang dia lihat. Saat ini, sebagian besar orang yang hadir tercengang. Yang mereka lihat hanyalah paragon dari Sekte Dewa Surga yang menyerbu ke arah Qiu Yingying. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara gemuruh yang aneh. Kemudian, dia mulai membunuh di udara. Dan Qiu Yingying hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Pertarungan antara paragon Sekte Dewa Surga sangatlah hebat. Orang-orang lain di tempat itu tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang tua ini? Bahkan para murid lembah Dewa Naga pun tercengang. Di tempat kejadian, hanya dua orang yang memiliki ekspresi tenang. Salah satunya adalah Lu Ming, dan yang lainnya adalah Qiu Hao. Qiu Hao secara alami tahu bahwa warisan Qiu Yingying akan memungkinkannya memberikan ilusi. Saudara muda Lu Ming, kamu sudah mengetahuinya. Xi Feng menarik napas dalam-dalam dan memandang Lu Ming, yang memiliki ekspresi tenang. Dia akhirnya tahu mengapa Lu Ming ingin Qiu Yingying berpartisipasi dalam kompetisi. Ya, kakak, lihat ke bawah. Lu Ming sedikit mengangguk dan tersenyum. Zhao Qi, apa yang kamu lakukan? Luo Suihan berteriak dari tribun Sekte Langit Surgawi. Wajahnya sedikit panas. Apa yang sedang dilakukan Zhao Qi ini? Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshen masih terus-menerus menebas udara, mulutnya terus-menerus meneriakkan hal-hal seperti, bunuh, dan tersesat. Pada saat ini, Qiu Yingying mengambil langkah ringan ke depan, dan pedang jernih muncul di tangannya saat dia berjalan menuju pihak lain. Seolah-olah pihak lain tidak bisa melihat Qiu Yingying sama sekali saat dia menebas secara acak. Namun, setiap serangan pedang tidak dapat mendarat di Qiu Yingying, dan hanya mendarat di sampingnya. Zhao Qi, apa yang kamu lakukan? Cepat mundur. Cepat mundur. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi berteriak. Tapi itu tidak ada gunanya. Zhao Ketujuh sepertinya tidak mendengarnya. Qiu Yingying datang ke depan Zhao Qi dan menikamnya dengan pedangnya. Zhao Qi tidak bereaksi, dan dantiannya tertusuk pedang Qiu Yingying. Saat ini, serangan acak Zhao Qi akhirnya berhenti. Dia menatap Qiu Yingying dengan mata terbuka lebar. Dia melihat pedang panjang yang menembus dantiannya dan menghancurkan jiwa rohaninya. Darah terus muncrat dari mulutnya, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Bas! Pedang panjang Qiu Yingying bergetar, dan Zhao Ketujuh terlempar jauh. Dia tidak lagi bernapas. Seluruh tempat itu sunyi. Serangan Qiu Yingying terlalu aneh, dan kematian Zhao Ketujuh tidak bisa dijelaskan.
Baiklah. Setelah beberapa lama, para murid lembah Dewa Naga bersorak. Sebaliknya, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi memiliki ekspresi muram. Seseorang dengan tubuh spiritual biasa pada tahap awal kerajaan bela diri tingkat 6 dapat melakukan ini. Dia dapat dengan mudah membunuh pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan Anda. Apakah kamu melihat itu? Petik 2. Lu Ming memandang Luo Suihan dan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya penuh ejekan. Luo Suihan mengertakkan gigi dan matanya penuh dengan niat membunuh. Baru saja, dia masih mengatakan bahwa seseorang dengan tubuh spiritual biasa pada tahap awal kerajaan bela diri tingkat 6 tidak dapat melakukan apapun selain menggunakan jimat spiritual untuk menyelamatkan hidupnya. Kini, fakta telah membuktikan bahwa dialah yang mampu membunuh ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan. Pada saat ini, itu adalah tamparan di wajahnya. Sudah kubilang padamu, hentikan omong kosong itu. Jika tidak, Anda hanya akan menamparkan wajah Anda sendiri. Apakah kamu senang sekarang? Petik 2. Lu Ming melanjutkan. Lu Ming, jangan terlalu cepat bahagia. Pesta penguncian harta karun belum berakhir. Luo Suihan berkata dengan gigi terkatup. Kalau begitu ayo terus menonton. Lu Ming tersenyum tipis. Setelah Qiu Yingying membunuh lawannya, dia kembali ke peron. Setelah itu, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu saling menantang. Mereka lebih berhati-hati dan menyingkirkan 2 orang lagi dari lembah Dewa Naga. Dengan cara ini, hanya tersisa 10 orang dari lembah Dewa Naga. Saat giliran lembah Dewa Naga, mereka tidak terus menantang Sekte Dewa. Sebaliknya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Sekte Iblis Tianyu dan membunuh salah satu murid mereka. Segera, ronde ke-9 berakhir, dan ronde ke-10 dimulai. Sejak ronde ke-10 dan seterusnya, tidak ada lagi yang menantang Qiu Yingying, jadi dia dikesampingkan untuk saat ini. 2 putaran berlalu, dan 6 orang lainnya tersingkir, hanya menyisakan 4 orang. Mereka adalah pemimpin tim, Qiu Yingying, Su Lei, dan favorit surga di Lembah Naga Es. Lembah Dewa Naga memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Mengapa situasi ini sangat mirip dengan 3 tahun lalu? Lembah Dewa Naga memiliki jumlah orang paling sedikit pada awalnya, namun pada akhirnya, mereka membalikkan situasi dan kembali lagi. Kali ini, akankah Lembah Dewa Naga membalikkan keadaan? Petik 2. Banyak orang berdiskusi. Itu tidak mungkin. 3 tahun lalu, ada Lu Ming di Lembah Dewa Naga. Tapi kali ini, Lu Ming yang lain tidak mungkin muncul. Meskipun metode Qiu Yingying misterius, dia mungkin bisa bertarung melawan favorit surga. Itu benar. Jika kita ingin membalikkan keadaan seperti yang kita lakukan 3 tahun lalu, kita harus menjadi seperti Lu Ming. Kita harus bergiliran untuk mengalahkan semua orang. Kalau tidak, tidak ada harapan. Saat semua orang berdiskusi, babak baru dimulai. Kali ini, Sekte Tianshan telah mengirimkan seorang ahli terkemuka untuk menantang mereka. Dia adalah salah satu dari 4 orang terkuat dari Sekte Tianshan yang berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Namanya Kai Ying. Dia berada di puncak alam bela diri kerajaan LV6 dan memiliki tubuh spiritual bumi kelas atas. Mata Kai Ying menyapu ke-4 orang lembah Dewa Naga dan akhirnya tertuju pada Su Lei. Dia berkata, turun dan bertarung. Kali ini, Sekte Tianshan sangat pantang menyerah. Mereka ingin melenyapkan lembah Dewa Naga dengan bertarung secara bergiliran. Kultivasi Su Lei sangat kuat, dan ki serta darahnya melimpah. Dia memberikan tekanan yang kuat. Sebelumnya, tidak ada yang menantangnya. Mata Su Lei berbinar dan dia terbang ke ring pertarungan. Kamu? Halo, aku ingin, kenapa kita tidak berhenti di sini saja? Su Lei berkata dengan takut-takut. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir saling memandang. Su Lei terlihat sangat kuat, tapi kenapa dia terlihat seperti tikus pemalu? Kai Ying juga tersenyum. Dalam keadaan ini, tidak peduli seberapa kuat budidayanya, kekuatan tempur apa yang bisa dia miliki. Bab 1680 berhenti di titik yang tepat. Gadis kecil, aku akan memberimu kesempatan. Menyerah dan bergabung dengan Sekte Tianshan saya di masa depan. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Kai Ying berkata dengan ringan. Dia terlalu malu untuk bersikap kejam terhadap wanita muda seperti itu. Tidak. Kepala kecil Su Lei segera bergetar seperti mainan dan berkata, saya tidak akan menyerah. Saya adalah murid lembah Dewa Naga. Aku bilang kita harus berhenti di sini karena aku tidak ingin membunuhmu.
Apa? Banyak orang yang tercengang. Su Lei mengatakan, berhenti, karena dia takut akan menyakiti hidup Kai Ying. Banyak orang menggelengkan kepala dan tertawa. Kai Ying adalah jenius terbaik dalam lelang harta karun ini. Kecuali Lu Ming yang mengerikan dari 3 tahun lalu, tidak ada yang bisa membunuh Kai Ying. Paling-paling, mereka akan mampu mengalahkannya. Gadis kecil, jadi kamu berpura-pura tidak bersalah untuk bermain denganku. Kamu sedang mencari kematian. Kai Ying sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengira Su Lei benar-benar mempermainkannya. Bas! Sosok Kai Ying melintas dan dia menamparkan ke arah Su Lei. Sebuah tangan besar berwarna kaki menekan Su Lei. Apa yang Kai Ying kembangkan bukanlah teknik budidaya dewa dari Sekte Tianshan, melainkan teknik lain. Raungan naga datang dari tubuh Su Lei. Kemudian, Su Lei menindaklanjutinya dengan telapak tangan. Ledakan. Tangan kecil Su Lei mengenai tangan kuning besar itu. Tangan kuning besar itu sepertinya dibekukan oleh udara dingin dan hancur berkeping-keping. Tinju penghancur gunung. Serangan pertama Kai Ying gagal, jadi dia terus meninju dengan tinjunya. Sinar pancaran kepalan tangan berwarna kaki, yang seperti gunung, menekan Su Lei. Tubuh mungil Su Lei seolah-olah akan tenggelam kapan saja. Beberapa orang di lembah Dewa Naga merasa gugup. Tetapi pada saat ini, Sungai Yin yang dalam muncul di tubuh Su Lei, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Sungai Suanyin mengelilingi tubuh Su Lei. Telapak tangannya berputar di udara, dan arus dingin yang mengerikan meledak, menghancurkan pancaran kepalan tangan yang seperti gunung. Kemudian, Su Lei maju selangkah dan bergegas menuju Kai Ying. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan Sungai Yin yang misterius berubah menjadi naga Yin yang misterius. Itu terbang dan menghancurkan segalanya. Murid Kai Ying berkontraksi dengan cepat saat dia meninju dengan kedua tinjunya. Namun, kemanapun naga Yin misterius lewat, semua serangannya dihancurkan. Kai Ying kaget. Dia mengambil langkah ke depan dan langsung memasang 18 tembok kuning di depannya, mencoba memblokir serangan naga Yin yang misterius. Naga Yin yang misterius mengeluarkan raungan panjang dan kembali menjadi Sungai Yin yang misterius. Sungai menjadi lebih besar dengan cepat dan airnya meluap. Air itu membanjiri dan menenggelamkan Kai Ying di sungai. Mengumpulkan. Saat berikutnya, Su Lei berbicara dengan lembut dan menjaga Sungai Yin yang misterius. Dia kemudian melihat Kai Ying berdiri dengan kaku di atas ring pertarungan. Tidak ada nafas di tubuhnya. Dia sudah mati. Kai Ying sudah meninggal. Dia dibunuh oleh Su Lei. Bang! Saat ini, tubuh Kai Ying hancur seperti es. Desis-desis-desis. Semua penonton tersentak dan memandang Su Lei dengan kaget. Su Lei, yang tampak pemalu dan tidak berbahaya, sebenarnya telah membunuh Kai Ying. Kai Ying adalah seorang ahli terkemuka dengan tubuh spiritual bumi yang unggul. Su Lei sebenarnya telah membunuhnya. Baiklah, lembah Dewa Naga bersorak, sementara Sekte Tianshan terdiam. Wajah Luo Suihan begitu gelap hingga hampir meneteskan air. Favorit surga dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi telah mati begitu saja. Itu adalah kerugian besar. Favorit surga dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari 10 jenius terbaik di wilayah Azure. Itu sangat jarang terjadi. Itu juga karena Sekte Tianshan telah menjadi semakin kuat dalam beberapa dekade terakhir. Itu memiliki aura sekte teratas di Changsu. Oleh karena itu, ia mendapat banyak favorit surga. Untuk sekte lain, sudah sangat bagus memiliki 1 atau 2. Mungkinkah lembah Dewa Naga akan kembali seperti 3 tahun lalu? Petik 2. Banyak orang mempunyai pemikiran ini. Su Lei bahkan bisa membunuh ahli kebanggaan surga terkuat. Dia benar-benar mempunyai kekuatan untuk membalikkan keadaan. Favorit surga dari sekte lain memandang Su Lei dengan ketakutan dan keseriusan. Di lembah Dewa Naga, banyak orang memandang Lu Ming dengan kagum. Mereka tahu bahwa Su Lei dan Qiu Yingying direkomendasikan oleh Lu Ming. Namun, mereka tidak menyangka kalau mereka begitu berbakat. Ada senyuman di wajah Lu Ming. Bahkan tubuh roh dengan level yang sama memiliki perbedaan kekuatan. Tubuh naga Yin misterius Su Lei tidak diragukan lagi merupakan tubuh yang sangat menakutkan. Aku sudah bilang untuk berhenti di situ. Kamu hanya tidak mendengarkan. Su Lei bergumam pelan. Meski suaranya lembut, namun tetap menyebar ke seluruh adegan. Banyak orang yang terdiam ketika mendengarnya,
tetapi orang-orang dari Sekte Tianshan ingin muntah darah. Pada awalnya, siapa yang tahu kalau Su Lei begitu kuat? Su Lei menggumamkan beberapa patah kata dan kembali ke peron. Kakak senior Lu Ming, aku, tidak apa-apa, kan? Su Lei memandang Lu Ming dan bertanya dengan takut-takut. Ya itu betul. Tapi Su Lei, kamu tidak boleh berhati lembut saat menghadapi musuhmu. Jika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda dan bahkan keluarga Anda. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Kata Lu Ming. Ya, Su Lei mengerti. Su Lei mengangguk. Hal ini membuat hati para murid Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu tenggelam. Kami akan mengubah taktik kami, kata pemimpin Sekte Iblis Tianyu. Para pemimpin Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun keinginan memiliki ekspresi buruk. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri sejenak sebelum menganggukkan kepala tanpa daya. Pada awalnya, mereka ingin menggunakan pertarungan tim untuk melenyapkan Lembah Dewa Naga terlebih dahulu. Tapi sekarang, Lembah Dewa Naga memiliki Su Lei yang bisa membunuh ahli kebanggaan surga. Ini menyusahkan. Jika mereka melawan mereka satu demi satu, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan harta karun. Mereka hanya bisa menempuh jalur yang sama seperti 3 tahun lalu dan menghilangkan beberapa sekte lemah untuk mempertahankan posisi mereka di 10 besar. Ini benar-benar membuat mereka muntah darah. Pada awalnya, mereka datang dengan cara yang mengancam dan ingin menghancurkan Lembah Dewa Naga pertama. Namun kini, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti jalan yang sama seperti 3 tahun lalu. Tidak ada yang lebih ironis dari ini. Murid dari 3 sekte, terutama Luo Suihan dan Mo Yang, tampak lebih murung. Mungkinkah segalanya akan berkembang seperti 3 tahun lalu? Banyak orang berpikir demikian. Jika itu yang terjadi, 3 sekte besar, termasuk Sekte Dewa Surgawi, akan kehilangan banyak muka. Setelah itu, Sekte Iblis Tianyu mulai mengirim orang untuk menantang sekte yang lebih lemah, dan giliran Lembah Dewa Naga yang terus memburu teladan dari 3 sekte besar. Namun ketiga sekte tidak punya pilihan selain menerimanya. Putaran demi putaran. Setelah beberapa putaran, 3 kekuatan terlemah akhirnya dilenyapkan oleh upaya gabungan dari Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu. 10 besar telah lahir. Setelah 10 besar lahir, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu akhirnya akan mengambil tindakan terhadap Lembah Dewa Naga. Ayo bergiliran mengalahkan Lembah Dewa Naga. Mata paragon dari 3 sekte terbakar api. Sekte Tianshan mula-mula mengirim seorang penguasa tertinggi untuk menantang penguasa Lembah Naga Es dan mengalahkannya. Kemudian, Sekte Iblis Tianyu mengirim penguasa tertinggi untuk bertarung dengan pemimpin tim Lembah Dewa Naga. Pertarungannya sangat intens, tetapi pada akhirnya, pria dari Sekte Iblis Tianyu lebih kuat. Dia datang dengan persiapan dan menjatuhkan pemimpin tim Lembah Dewa Naga dari arena pertarungan. Dengan cara ini, hanya Qiu Yingying dan Su Lei yang tersisa di Lembah Dewa Naga. Bab 1681 Satu teriakan untuk membunuh satu orang. Situasinya menjadi semakin mirip dengan situasi 3 tahun lalu. Namun, kali ini, bisakah Qiu Yingying dan Su Lei, 2 gadis, bertahan dalam pertarungan roda dari semua sisi? Segera, giliran Sekte Yudu. Bahwa Qiu Yingying harus ahli dalam serangan roh jiwa. Dengan roh jiwa yang kuat, dia dapat menciptakan ilusi. Selama Anda tetap bergeming dan menyerang dengan serangga beracun Anda seharusnya bisa menghadapi Qiu Yingying. Luo Suihan mengirim pesan ke Sekte Yudu favorit surga. Mata elit Sekte Yudu berbinar. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Luo Suihan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lu Ming, jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu menemukan seseorang yang pandai dalam kekuatan jiwa. Lihat dia mati kali ini. Luo Suihan memandang Lu Ming dengan mata dingin. Merasakan tatapan Luo Suihan, bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin yang samar. Bas, favorit surga dari Sekte Racun keinginan melompat ke panggung pertarungan dan langsung menantang Qiu Yingying. Qiu Yingying melangkah ke ring pertarungan dan berdiri di samping, tidak bergerak. Keduanya berdiri di sana saling berhadapan. Yang terpilih dari Sekte Racun keinginan memancarkan aura beracun, serta serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dan berputar di sekelilingnya. Namun,
Favorit surga dari Sekte Yudu tidak bergerak. Sebaliknya, gas beracun di sekitarnya mulai melonjak menuju Qiu Yingying. Saat ini, mata Qiu Ying menjadi hitam pekat, seperti dua sumur dalam. Mereka gelap gulita dan tak terduga. Pada saat ini, favorit surga dari Sekte Racun Keinginan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Itu telah menjadi api penyucian Asura, dengan banyak sekali iblis yang mengacungkan senjata iblis mereka dan menyerangnya. Sebuah ilusi. Ini semua hanyalah ilusi. Favorit surga Sekte Racun Keinginan diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan diam dan membiarkan iblis jahat itu menebasnya. Setan-setan itu bergegas lewat seperti hantu. Haha, tidak ada gunanya. Itu hanya ilusi. Pemuda dari Sekte Racun Keinginan sangat gembira. Dia mengaktifkan Zen Yuan-nya dan terus-menerus melepaskan gas beracun ke depan. Saat ini, dia berada di bawah ilusi dan tidak dapat melihat di mana Qiu Yingying berada. Namun, selama panggung pertarungan dipenuhi dengan gas beracun, tubuh spiritual biasa Qiu Yingying dan budidaya alam Kaisar Bela Diri LV6 tidak akan mampu bertahan lama. Saat ini, Qiu Yingying melangkah keluar dan berjalan menuju Sekte Yudu. Banyak orang yang menonton dengan gugup. Sebelumnya, ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi dibunuh oleh Qiu Yingying dengan cara ini. Kali ini, apakah akan sama dengan yang terakhir kali? Qiu Yingying tiba di depan ahli kebanggaan surga Sekte Yudu dan mengacungkan pedangnya. Namun, pada saat ini, serangga beracun yang terbang di sekitar surga favorit Sekte Yudu tiba-tiba berubah menjadi pedang dan menyerang ke arah Qiu Yingying. Ekspresi Qiu Yingying berubah, dan dia dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Tubuhnya gemetar, dan dia terlempar. Pada saat yang sama, gumpalan gas beracun merayapi tubuh Qiu Yingying dan merusak Yuan dan domain pelindungnya. Haha, gerakannya tidak berguna sekarang. Serangga beracun dari Sekte Racun Keinginan dapat merasakan auranya dan menyerang sendiri. Wanita ini pasti sudah mati. Di tribun, Luo Suihan tertawa dan menunjukkan ekspresi bangga. Apakah kamu tidak takut ditampar mukanya lagi? Lu Ming memandang Luo Suihan dengan acuh tak acuh. Dia ahli dalam kekuatan jiwa dan bisa menciptakan ilusi. Jangan mengira aku tidak bisa melihatnya. Namun, ilusi tidak ada gunanya sekarang. Dengan budidayanya sendiri, dia sudah mati. Luo Suihan mencibir dengan ekspresi percaya diri. Namun, pada saat ini, situasi di arena pertarungan tiba-tiba berubah. Membunuh, mati, teriak Qiu Yingying. Dua cahaya pedang hitam pekat keluar dari matanya dan menembus tubuh paragon Sekte Yudu. Terpilihnya Sekte Racun Keinginan mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat racun di dalam tubuhnya meletus. Namun, pada saat berikutnya, dia langsung jatuh ke panggung pertempuran. Mati, yang terpilih dari Sekte Racun Keinginan telah mati, begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Yang mereka lihat hanyalah tangisan Qiu Yingying, dan Sekte Yudu favorit surga telah mati. Ini adalah favorit surga tingkat atas. Bang! Luo Suihan memukul kursi itu dengan telapak tangannya, menghancurkannya. Wajahnya terbakar. Dia baru saja mengatakan bahwa Qiu Yingying telah meninggal, dan saat berikutnya, favorit surga Sekte Yudu telah mati. Ini seperti sebuah tamparan di wajahnya. Luo Suihan, bukankah wajahmu akan membengkak? Dia bertanya. Lu Ming tersenyum menghina. Semua ini sesuai ekspektasi Lu Ming. Kekuatan jiwa Qiu Yingying saat ini terlalu kuat. Itu setara dengan kekuatan jiwa Kaisar Bela Diri tingkat 9. Sebelumnya, Qiu Yingying hanya menggunakan kekuatan jiwanya, yang setara dengan ahli ranah Kaisar Bela Diri LV7. Baru saja, Qiu Yingying secara langsung mengeluarkan kekuatan jiwa terkuatnya dan menggunakan teknik pedang surgawi. Favorit surga dari Sekte Yudu tidak dapat menahannya sama sekali, dan jiwanya langsung hancur, mati di tempat. Dalam kompetisi di mana yang terkuat hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6, Qiu Yingying tidak terkalahkan. 3 tahun lalu, ketika Lu Ming berpartisipasi dalam pertemuan penyegelan harta karun, kekuatan jiwanya jauh dari sekuat Qiu Yingying sekarang. Suaranya yang menghina membuat wajah Luo Suihan memerah. Adapun favorit surga dari Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu, semuanya diam. Dia bisa membunuh favorit surga tingkat atas dengan satu teriakan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Apakah ada gunanya dalam pertarungan tim tag? Apakah dia akan mati?
Dengan kekuatan jiwa lawan, berapa kali dia bisa melancarkan serangan seperti itu? Mereka tidak percaya diri sama sekali. Qiu Yingying menyimpan cincin penyimpanan pihak lain dan kembali ke platform, dan kompetisi berlanjut. Hanya ada 2 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga, tapi tidak ada yang berani menantang mereka. Segera, giliran lembah Dewa Naga. Su Lei langsung melangkah ke ring pertarungan. Matanya tertuju pada seorang jenius terkemuka di Sekte Tianshan. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan memasang ekspresi serius di wajahnya. Setelah melangkah ke ring pertarungan dan bertukar 2 gerakan dengan Su Lei, dia sebenarnya ingin segera keluar dari ring pertarungan dan tidak berani melanjutkan pertarungan. Sungai Yin yang misterius. Su Lei bersanggama, dan Sungai Xuan Yin menyapu ke arah pihak lain seperti gelombang besar. Tidak, pihak lain sangat ketakutan. Dia memancarkan cahaya suci untuk melawan dengan sekuat tenaga, tapi hasilnya adalah kematian. Dia telah mati beku di Sungai Yin yang misterius. Sekte Tianshan telah kehilangan 2 sekte favorit dari surga. Brengsek, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Kedua wanita dari lembah Dewa Naga itu mesum. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Sekte Dewa Langit, Sekte Iblis Langit, dan Paragon Sekte Yu Du semuanya panik. Menjadi sasaran Su Lei dan Qiu Yingying, hanya kematian yang menantinya. Hal ini terutama terjadi pada para ahli puncak yang tersisa dari 3 sekte. Merekalah yang paling takut. Dengan bakat mereka, mereka tidak ingin mati di sini. Lu Ming, aku akan membuat lembah Dewa Naga membayar dengan darah mereka di pelelangan harta karun. Di mimbar, Luo Suihan berkata dengan dingin. Lalu dia bangkit dan pergi. Dia tidak ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hasilnya sepertinya sudah diputuskan. Orang-orang yang tersisa dari 3 sekte telah kehilangan keberanian untuk bertarung dan hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka. Tentu saja, dia bisa menyelamatkan nyawanya, tapi itu akan sangat memalukan. Mo Yang juga berdiri dan pergi setelah Luo Suihan. Benar saja, ketika tiba giliran Sekte Tianshan yang menantang, mereka mengirimkan seorang ahli terkemuka. Namun, mereka tidak menantang lembah Dewa Naga, melainkan menantang ahli top dari Sekte Iblis Tianyu. Kemudian, keduanya bertukar beberapa gerakan simbolis sebelum keduanya meninggalkan ring pertarungan. Hal ini menyebabkan semua orang meremehkannya. Banyak orang yang tertawa, terutama para murid lembah Dewa Naga yang tidak pelit dengan ejekan mereka. Bab 1682 Selamat tinggal, Xian Yanjun. Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu jelas melakukan ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka ingin menyelamatkan nyawa favorit surga yang paling berkuasa. Jika tidak, favorit surga teratas lainnya akan mati selama tantangan lembah Dewa Naga. Lalu, ketika tiba giliran Sekte Iblis Tianyu yang menantang, mereka juga mengirimkan pakar kebanggaan surga terkemuka untuk menantang pakar kebanggaan surga terkemuka lainnya dari Sekte Tianshan. Keduanya bertukar beberapa gerakan sebelum jatuh dari platform pertempuran. Dengan cara ini, para jenius terbaik dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu semuanya telah gagal. Hahaha, apa yang mereka lakukan? Apakah ini permainan anak-anak? Di tribun, Tian Cui tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema di seluruh arena. Kakak senior, kamu tidak mengetahui hal ini. Orang-orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika mereka melihat seseorang yang mudah ditindas, mereka akan menindasnya dengan berbagai cara. Mereka mempunyai penampilan yang tinggi dan perkasa. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak cocok, mereka akan takut mati. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin. Kata Sue Ningsin. Tidak heran Mo Yang dan Luo Suihan lari begitu cepat. Mereka mungkin tidak bisa duduk diam lagi. Tian Cui berkata sambil tersenyum. Saat keduanya bergema satu sama lain, orang-orang dari Sekte Tiansen dan Sekte Iblis Tianyu sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Tapi dia tidak bisa menyangkal satu kata pun. Ini terlalu memalukan. Kali ini, wajah beberapa sekte bisa dianggap telah hilang sama sekali. Itu bahkan lebih memalukan dibandingkan 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, mereka masih bisa bertarung. Namun kali ini, mereka bahkan tidak berani melawan. Ada yang harus kulakukan, aku pergi dulu. Aku akan pergi juga. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Iblis Tianyu yang berada di ranah bela diri kerajaan LV7 ke atas tidak bisa lagi duduk diam.
Mereka berdiri dan pergi satu demi satu. Akan sangat memalukan jika dia terus tinggal. Adapun penduduk lembah Dewa Naga, mereka semua merasa sangat nyaman. Mereka merasa hati mereka jernih dan pikiran mereka jernih. Kali ini, tidak ada seorang pun dari lembah Dewa Naga yang mati, tetapi mereka membunuh begitu banyak pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan, sehingga pihak lain bahkan tidak berani bertarung. Itu sangat memuaskan. Semakin banyak orang yang tahu bahwa itu adalah Lu Ming. Semua ini terjadi karena Lu Ming. Jika Lu Ming tidak mengeluarkan jimat penyelamat nyawanya, sekelompok dari mereka akan mati ketika ketiga sekte mulai mengincar mereka. Selain itu, Su Lei dan Qiu Yingying juga dibawa oleh Lu Ming. Dia tidak pernah menyangka Su Lei dan Qiu Yingying akan begitu menakutkan. Kali ini, dia dengan kejam memukul wajah tiga sekte, Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Yudu. Kompetisi berlanjut. Saat giliran Sekte Yudu, mereka tidak lagi memiliki jenius terbaik. Satu-satunya yang mati di tangan Qiu Yingying, dan mereka secara acak mengirimkan seorang jenius untuk menantang sekte lain. Tidak ada lagi ketegangan pada tantangan berikutnya. Setiap kali lembah Dewa Naga menantang, salah satu dari tiga sekte, termasuk Sekte Tianshan, akan terbunuh. Akibatnya, ketiga sekte besar tidak memiliki keinginan untuk terus berperang. Mereka secara langsung saling menantang, dan setiap saat, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Tujuan mereka adalah untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu adalah yang pertama dilenyapkan. Proses ini sangat mirip dengan 3 tahun lalu. Namun, kali ini, sisa favorit surga dari sekte lain tidak dapat melakukan apapun terhadap Su Lei dan Qiu Yingying. 3 tahun lalu, Lu Ming sendirian dan budidayanya hanya di alam kaisar bela diri tingkat 4. Mereka bisa bergantian melawannya. Namun, kali ini, Su Lei dan Qiu Yingying adalah dua orang dan mereka dapat beristirahat secara bergiliran. Efek dari bertarung secara bergiliran dalam pertempuran yang kacau tidaklah besar. Pada akhirnya, favorit surga itu tidak berdaya dan hanya bisa memberitahu Qiu Yingying dan Su Lei bahwa mereka hanya berdebat. Mereka dikalahkan oleh mereka berdua. Pertandingan-pertandingan berikutnya terasa sangat membosankan, karena tidak ada lagi ketegangan. Pada akhirnya, hanya Su Lei dan Qiu Yingying yang tersisa di arena pertarungan. Setelah 3 tahun, Lembah Dewa Naga kembali memenangkan lelang harta karun tanpa kehilangan satu orang pun. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Wajah sesepuh alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi sehitam arang. Setelah memberikan 7 ramuan domain kerajaan kepada Su Lei dan Qiu Yingying, dia pergi bersama murid-muridnya. Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Yudu melakukan hal yang sama, meninggalkan ekor mereka di antara kedua kaki mereka. Tetua Saint Realm dari Lembah Dewa Naga berjalan keluar dan tidak bisa berhenti tersenyum. Pertempuran berakhir dengan kemenangan penuh Lembah Dewa Naga. Para murid Lembah Dewa Naga kembali ke perkemahan mereka dengan gembira. Saudara muda Lu Ming, Anda harus berhati-hati dalam upacara harta karun 7 hari dari sekarang. Mo Yang dan Luo Suihan mungkin mengincarmu. Si Feng berkata agak cemas. Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk mempersiapkan pertemuan penyegelan harta karun yang akan diadakan dalam 7 hari. Lu Ming juga berjalan menuju kamarnya, tetapi sebelum dia mencapai kamarnya, seorang murid Lembah Dewa Naga datang untuk melaporkan kepada Lu Ming bahwa seseorang ingin menemuinya. Lu Ming sedikit penasaran. Dia tidak tahu siapa orang itu. Ada hutan bambu yang tenang di belakang gunung Lembah Dewa Naga. Ketika Lu Ming melangkah ke hutan bambu, matanya bersinar. Di depannya ada seorang wanita berpakaian putih. Dia berdiri di hutan bambu dengan wajah tiada taraf, seperti peri dalam lukisan. Xie Nianjun. Meskipun Xie Nianjun dan Xie Nianxing terlihat hampir sama, Lu Ming masih bisa mengenali mereka secara sekilas. Lu Ming tidak menyangka orang yang mencarinya adalah Xie Nianjun. Lama tidak bertemu, Xie Nianjun. Lu Ming melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Sejak Sekte Tianshan dan sekte lainnya pergi ke benua reruntuhan surgawi untuk merekrut murid, Xie Nianjun dipilih oleh Sekte Tianshan dan datang ke benua Yuan. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama hampir 6 tahun. Xie Nianjun telah tiba di benua Yuan 2 tahun lebih awal dari mereka. Selama bertahun-tahun, Xie Nianjun tidak muncul. Mengapa dia muncul sekarang untuk mencari Lu Ming? Memang sudah lama sekali. Saya sudah tahu tentang benua hutan belantara surgawi.
Xie Nianjun berkata sambil tersenyum. Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap Xie Nianjun. Anda telah mengirim orang ke hutan belantara surgawi. Petik 2. Itu benar, tapi jangan khawatir, saya tidak mencampuri urusan benua hutan belantara surgawi. Benua hutan belantara surgawi terlalu kecil, sebidang tanah kecil, tidak cukup untuk diperjuangkan. Bagus juga jika keluarga Xie berakhir seperti itu. Xie Nianjun bergumam. Oh, apakah kamu datang menemuiku hanya untuk memberitahuku hal ini? Lu Ming menghela nafas lega dan bertanya. Tentu saja tidak. Aku mencarimu karena anak baptisnya. Saya ingin memberitahu Anda sebuah rahasia. Kata Xie Nianjun. Mata Lu Ming berkedip tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Xie Nianjun. Lu Ming, izinkan aku memberitahumu. Putra surgawi telah menerobos ke alam suci penguasaan cerah belum lama ini. Xie Nianjun melanjutkan. Oh, jantung Lu Ming berdetak kencang. Anak surgawi memang telah berhasil menerobos. Lebih jauh lagi, anak surgawi juga telah mengembangkan teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat jika dilepaskan. Xie Nianjun melanjutkan. Mengapa kamu memberitahuku ini? Lu Ming bertanya, mengapa Xie Nianjun tiba-tiba berbaik hati menceritakan rahasia anak surgawi? Orang harus tahu bahwa Xie Nianjun juga anggota Sekte Tianzhen, dan dia adalah orang suci Sekte Tianzhen. Ketika Lu Ming pertama kali datang ke benua Yuan dan memasuki alam rahasia Kaisar Chang, Xie Nianjun bahkan memerintahkan orang untuk membunuhnya. Sekarang, dia begitu baik hati mengingatkannya dan memberitahunya rahasia putra dewa. Tentu saja, Lu Ming memiliki keraguan di dalam hatinya. Itu masih kata-kata yang sama. Hutan belantara surgawi terlalu kecil. Itu hanya sebuah sudut dunia. Saat ini, dapat dibandingkan dengan seluruh benua Azure, atau bahkan seluruh benua Yuan. Saat ini, mata Xie Nianjun menyala-nyala karena gairah. Untuk melakukan semua ini, pertama-tama saya harus mengendalikan Sekte Tianzhen. Namun, dengan adanya anak surgawi, itu akan menjadi lebih sulit bagiku.